Nah, inilah mengapa saya kembali akan mencoba untuk menggunakan media Webex di pertemuan kuliah Dimensi Sosial Teknologi kita hari ini itu sebagai salah satu sarana bagi saya agar tetap bisa ada relasi dan juga komunikasi secara timbal balik antara saya selaku dosen kepada teman-teman juga selaku mahasiswa menerima materi perkuliahan kita hari ini. Hari ini materi akan saya sampaikan secara lisan karena untuk materi perkuliahannya sendiri teman-teman bisa sambil menonton saja di video yang sudah pernah diupload oleh Bapak Wahyudi Nugroho selaku pengampu mata kuliah ini sebelumnya, yaitu pemikiran Max Weber dan juga Emil Durkheim mengenai teknologi. Nah, teman-teman, setelah kita minggu lalu sudah mempelajari terkait apa saja pemikiran Karl Marx mengenai teknologi dan memang karena dilatar belakangi juga oleh masa periodisasi revolusi industri ketika itu, hingga pada akhirnya pemikiran-pemikiran tidak hanya Karl Marx, tetapi juga pemikiran Max Weber dan juga pemikiran Emil Durkheim itu sangat terkait dengan perkembangan revolusi industri di masa kehidupan mereka. Nah, disinilah perlu kita ketahui dan juga barangkali teman-teman juga perlu punya pemikiran awal terkait apa saja yang teman-teman pahami terkait pemikiran epistemologis dari Max Weber dan juga Emil Durkheim. Saya rasa teman-teman juga sudah punya pemahaman yang cukup komprehensif dari mata kuliah teori sosiologi klasik terdahulu yang sudah pernah teman-teman ikuti, apa saja yang menjadi pemikiran dari Emil Durkheim dan juga Max Weber. Tapi di sini saya akan mengantar teman-teman untuk mengetahui khususnya pemikiran mereka terkait teknologi. Sedikit saya mulai dulu di pemikiran dari Max Weber. Jika sebelumnya di pemikiran seorang Karl Marx menyatakan bahwa bagaimana teknologi itu diterima oleh masyarakat dan juga bagaimana perkembangan teknologi sangat terkait dengan aspek materialisme. Hingga pada akhirnya kapitalisme pun menurut Karl Marx sangat terkait dengan perkembangan teknologi dan juga relasi antara kelas sosial proletar terhadap borjuis. Tetapi kali ini pertemuan ini saya akan memantik sedikit pemikiran teman-teman terkait bagaimana pemikiran Max Weber. Bahwasanya Max Weber punya pemikiran berbeda terhadap Karl Marx. Jika Karl Marx berpendapat bahwa industri berkembang dan juga teknologi sebagai pemicu dari perkembangan kapitalisme, tetapi berbeda dengan Max Weber. Max Weber sendiri berpendapat bahwa kapitalisme itu dimulai dan juga dipicu oleh perkembangan ideologis. Dalam hal ini adalah pemikiran Calvinisme. Pemikiran Calvinis yang mendorong pertumbuhan modal dan juga bagaimana semangat kapital dari masyarakat Eropa ketika itu yang sangat mengutamakan produktivitas kehidupan mereka dan juga bagaimana etos kerja mereka yang sangat mendukung untuk perkembangan kapitalisme yang sangat mendukung dari perkembangan kapitalisme berbeda dengan pemikiran Karl Marx. Weber berpendapat bahwa justru perkembangan kapitalisme itu menciptakan spesialisasi-spesialisasi kerja
Ambillah contoh misalnya dalam periode pemikiran Max Weber. Bagaimana juga pengimplementasian teknologi dalam hal ini adalah baik pasca ditemukannya mesin uap, hingga pada akhirnya melalui penemuan mesin uap ini akan memicu perkembangan-perkembangan industri di masa itu. Menurutnya, menurut Max Weber, pasca ditemukannya teknologi ini, tentunya menciptakan golongan-golongan masyarakat yang akan dipisahkan, distratifikasi ataupun diklasifikasi. Baik itu berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan kemampuan mereka untuk menggunakan teknologinya, ataupun terhadap masyarakat ataupun kelompok-kelompok pekerja ketika itu yang memang mereka tidak bisa menerima teknologi yang mereka anggap akan menggantikan diri mereka dan mengurangi produktivitas mereka. Disinilah mengapa pemikiran sangkar burung besi menurut Max Weber, yang memang juga dilatar belakangi dari birokratisasi, itu juga mempengaruhi dari bagaimana perkembangan teknologi masyarakat kita itu. Tidak hanya kita melihat dari spesialisasi kerja yang diciptakan dari teknologi itu, tetapi juga dari aspek idealisme masyarakat. Itu benar-benar mempengaruhi cara mereka untuk bisa menerima dan juga menggunakan teknologi. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana juga masyarakat di era kekinian yang bisa diklasifikasikan, juga dibedakan berdasarkan kemampuan mereka untuk bisa menggunakan teknologi tertentu, baik itu teknologi informasi ataupun teknologi produksi. Terhadap beberapa golongan masyarakat, baik itu apakah mereka bisa menggunakan teknologi, mereka bisa berbaur dan menjadi bagian dari sistem produksi yang ada, tentunya mereka akan punya kesempatan yang lebih terbuka untuk bisa menikmati dari keuntungan mereka bekerja dan juga keuntungannya, keuntungan kapital bagi diri mereka. Inilah mengapa pada akhirnya dari pemikiran Max Weber ini akan menciptakan suatu pemikiran-pemikiran baru yang akan mengutamakan sisi rasionalitas dari teknologi. Jadi poinnya itu rasionalitas dari teknologi. Hasil-hasil produksi menggunakan bantuan teknologi. Melalui rasionalitas ini tujuannya adalah untuk menciptakan suatu bentuk keseragaman. Baik itu keseragaman mutu dan juga keseragaman pengalaman pengguna dari teknologi itu. Baik itu dari aspek produksinya dengan adanya kesamaan cara penggunaan, kesamaan rasa dari penggunaan teknologi itu nantinya akan memiliki kesan yang sama juga bagi para pengguna teknologi ini. Dalam hal ini adalah masyarakat itu sendiri. Tetapi hal inilah yang pada akhirnya menciptakan suatu kondisi bahwa masyarakat kehilangan diri mereka ataupun sisi humanisme masyarakat itu sendiri, di mana tentunya dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh manusia, sisi humanisme ini justru akan menciptakan suatu kondisi yang memberikan kesan yang berbeda dari setiap penggunanya. Ambillah contoh, bagaimana dengan keterbatasan teknologi informasi misalnya. Ketika sebelumnya belum ada teknologi seluler seperti sekarang, dengan adanya keterbatasan misalnya dengan orang yang hanya mengirim pesan melalui pesan tertulis yang dikirim melalui amplop. Hal ini pada akhirnya menciptakan suatu
ruang bagi sisi humanisme seseorang. Kan ada suatu kondisi semacam taste, semacam selera, dan juga kesukaan, ataupun segala hal yang berkaitan dengan ataupun yang tidak berkaitan dengan segala rasionalitas dari teknologi. Ketika segala sesuatunya melalui teknologi itu bisa terkuantifikasi secara jelas, yang memang sudah terukur dengan spesifik, bisa diprediksi. Tetapi jika kita kembali ke sisi humanisme, ada aspek-aspek seperti emosional, seperti perasaan, dan juga selera yang berbeda di setiap manusia satu dan lainnya. Inilah pada akhirnya, apakah kita akan melihat teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia ini, apakah kita akan mengutamakan nasionalitas dari teknologi itu, dengan pada akhirnya kualitas teknologi itu bisa terjaga, dan juga latar belakang manusia apapun, latar belakang pengetahuan apapun, dengan kualitas teknologi yang sama, mereka bisa menggunakan ataupun punya pengalaman yang sama. Ambillah contoh misalnya seperti sekarang, teknologi sistem informasi, teknologi sosial media, dan jika aspeknya kita lihat sekarang dari software dan juga teknologi jaringan yang juga sekarang sangat terkoneksi dan sangat mudahnya. Latar belakang manusia yang punya latar belakang, ambillah contoh pendidikan yang paling rendah hingga paling tinggi pun sekarang punya kesempatan yang sama untuk menggunakan teknologi sosial media ini. Karena perbedaan kemampuan intelektual ini, kemampuan literasi ini yang tentunya berbeda antara masyarakat. Ya, kita ambil contoh secara kasar saja lah dulu. Ambillah contoh misalnya tingkat pendidikan yang berbeda dari yang terendah hingga tertinggi ini. Jika mereka tergabung dalam satu forum yang sama, baik itu dalam sosial media ataupun dalam satu komunitas daring tertentu, tentunya akan ada perbedaan dari setiap diri mereka, baik itu dari masyarakat kelompok golongan yang bisa dikatakan belum pernah menikmati pendidikan tinggi terhadap orang-orang yang memang punya pengalaman cukup terhadap pendidikan tinggi. Kemampuan logika mereka akan berbeda, hingga pada akhirnya akan timbul keseragaman di sana, baik itu keseragaman cara berkomunikasi dan juga keseragaman kedewasaan mental mereka dalam menyampaikan pesan. Inilah mengapa hal inilah yang barangkali tidak bisa tercover dengan cukup baik dalam aspek teknis dalam teknologi. Barangkali jika kita melihat atau teman-teman melihat dari aspek teknologi, itu bisa dinilai dalam aspek spesifikasi, kualitasnya, dan juga bagaimana pada akhirnya dari perbedaan dari setiap spesifikasi teknologi ini kan menciptakan pengalaman yang berbeda dan sudah bisa diprediksi juga oleh para pencipta teknologi ini. Entah itu karena pertimbangan kemampuan finansial pembelinya yang tidak bisa membeli satu produk dengan standar nilai tinggi tertentu, tetapi juga teman-teman juga kembali harus berfokus bahwa pemikiran Max Weber di sini ingin kembali bahwa manusia sebagai pengguna teknologi itu harus punya aspek emosional mereka sendiri juga, dan juga tidak bisa serta-merta teknologi itu hanya berfokus pada aspek rasional, hingga pada akhirnya produk-produk dari teknologi itu hanya bisa menciptakan suatu produk yang kualitasnya sama. Semua teknologi itu walaupun punya kelemahannya nantinya akan diperbarui dengan edisi-edisi keluaran yang terbaru, misalnya seperti itu. Tetapi tetap saja penyempurnaan dari setiap kekurangan teknologi ini akan menimbulkan suatu risiko bagi para penggunanya jika memang mereka tidak punya kecerdasan emosional dalam mengatur
sampai mana sih batasan-batasan mereka dalam menggunakan teknologi itu ya. Ini kita melihat dari aspek penggunanya ataupun dari aspek produksi, sampai batasan mana sebuah teknologi itu digunakan untuk memudahkan kinerja-kinerja manusia. Nah, di situ dulu yang pertama ingin saya sampaikan terkait pemikiran Max Weber terkait teknologi sebelum saya lanjutkan yang kedua nantinya, yaitu pemikiran Emil Durkheim terkait teknologi. Ya kan barangkali teman-teman ada yang ingin disampaikan, dipertanyakan, atau didiskusikan sebelum saya lanjutkan ke penyampaian desain materi yang berikutnya. Silakan saya buka ruangnya dulu sekitar 3 atau 5 menit. Akan teman-teman gunakan kesempatan ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Jika mungkin tidak ingin menyampaikan secara lisan, silakan ditulis di kolom komentar. Selamat siang, Pak. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Jadi, di-on-kan kameranya kalau bisa ya. maaf Pak, saya jaringannya masih kurang stabil di sini, jadi nggak bisa on Oh cam. ya, ya silakan. Jadi saya ingin bertanya, ada artikel yang dari saya baca bahwa kalau Cina itu memblokir semua situs-situs media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan yang lain-lainnya. Tapi cuman ada satu aplikasi yang diizinkan oleh negara tersebut, yakni uh, dan tujuan dari memblokir aplikasi tersebut dikatakan bahwa untuk uh, memfilter dari masyarakatnya dan juga untuk mengurangi tindakan dari cybercrime. Nah, apakah Bapak setuju untuk masalah seperti itu, dan apakah itu juga diperlukan untuk negara di Indonesia yang dimana mungkin tingkat cybercrime-nya juga lumayan tinggi? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dari Adi Sakarya juga terkait bagaimana cybercrime dan juga dari negara China sendiri ya. Tapi sebelumnya coba kita sedikit atau saya sedikit mengingat dari pemahaman saya dan juga pengalaman saya mengikuti berita di China, mengapa mereka memblokir sosial media. Tidak aja sosial media, bahkan Google pun mereka blokir juga, dan mereka punya sistem pencari mereka sendiri yang pada akhirnya itu bisa diterima terhadap masyarakat mereka. Cukup banyak media sosial yang digunakan oleh masyarakat Cina. Teman-teman silakan, atau juga Adi juga bisa pastinya mencari apa nama media sosialnya, dan juga setahu saya misalnya pengganti WhatsApp pun yang mereka blokir di sana adalah WeChat misalnya, seperti itu. Facebook juga mereka punya penggantinya di sana. Apalagi, dan memang mereka sudah punya kemandirian negara mereka, dan juga meskipun itu hanya salah satu alasan dari sisi politis saja, geopolitik aja kalau menurut saya, uh, itu tujuannya cybercrime. Padahal masalah cybercrime pun pada akhirnya sebuah merek telekomunikasi yang paling besar dari China, itu Huawei, pun kena ban di sana, kena blokir dari negara Amerika, hingga pada akhirnya dia tidak bisa menggunakan layanan Google di setiap perangkat mereka, termasuk perangkat yang saat ini saya gunakan untuk Webex pun adalah produk dari Huawei. Saking penasaran saya pengen tahu seperti apa sih menggunakan produk Huawei yang tanpa Google Mobile Service itu, dan pada akhirnya yang saya rasakan adalah nyesel membelinya. Sangat terbatas untuk bisa tersinkronisasi karena memang saya masih tergantung juga dengan layanan Google, dan kompatibilitas aplikasi di perangkatnya yang sangat-sangat terbatas untuk bisa, khususnya beberapa aplikasi yang memang harus terkoneksi dengan layanan Google.
Inilah mengapa pada akhirnya cara-cara negara dan juga produk-produk dari China sebagai representasi dari negara itu sendiri, mereka menggunakan cara-cara mereka untuk bisa survive terhadap permintaan pasar. Tidak hanya dari lokal di negaranya itu sendiri, ya memang walaupun mungkin dari masyarakat global cukup kaget ketika di awal, tidak salah ke awal 2019, kalau tidak awal 2019, akhir 2018 kemarin, dari sebuah brand Huawei ini diblokir oleh sebagai sebuah kebijakan privasi dari masa kepemimpinan Donald Trump. Tetapi memang karena meskipun di luar kita melihat dari aspek politis ini, sebenarnya juga jika kita melihat dari aspek marketing, sebenarnya juga bisa kita melihat bahwa merek-merek dari Tiongkok ini atau dari Cina ini sudah punya peluang saat ini untuk bisa setara bahkan melebihi dari produk-produk dari Amerika. Tidak hanya dari produk telekomunikasi seperti persaingan, bagaimana persaingan Huawei dengan Apple, dan juga bagaimana pada akhirnya dengan kejenuhan masyarakat atau market di Amerika yang merasa inovasi dari produk iPhone ini sudah terlalu lambat, tidak bisa atau tidak bisa menyaingi dari bagaimana perkembangan teknologi di salah satu di China. Inilah yang pada akhirnya menciptakan suatu pergeseran tren dari market di Amerika sendiri, misalnya pada akhirnya secara global produk-produk yang dikonsumsi atau dibeli oleh masyarakat global mulai mengarah pada produk-produk Cina, selain karena memang harga mereka lebih rasional seperti itu. Nah, jika sini kita melihat dari aspek politis pun dari pemerintahan domestik di Cina, sebenarnya mereka menciptakan suatu politik protektif atau bisa dikatakan memproteksi dari produk-produk mereka terhadap luar. Tidak bisa disalahkan juga dari pertanyaan Adi tadi bahwa salah satu faktornya adalah aspek keamanan atau security secara maya. Tetapi bisa saja juga kita melihat lebih luasnya dari aspek politis bahwa bagaimana pemerintahan di China, dan juga kita melihat sekarang bagaimana era kepemimpinan presiden di China itu sekarang, dan juga mereka mulai menggeser dari pemikiran komunis mereka terdahulu yang mereka anggap bahwa jika kita tetap bertahan sebagai negara komunis ini, kita akan terlihat atau bisa melihat contohnya adalah seperti di Korea Utara sekarang. Perkembangannya seperti itu dan juga pada akhirnya akan mengarah pada fasisme totaliter yang seperti teman-teman lihat di Korea Utara saat ini. Tetapi mereka sudah mulai ada pergeseran, baik itu mereka mengadopsi sistem kapitalisme, tetapi sistem kapitalisme di Cina ini unik sekali karena mereka mengadopsi juga aspek memproteksi dari produk mereka sendiri, baik itu dalam bentuk subsidi, hingga pada akhirnya produk-produk China itu bisa dijual lebih murah dari produk-produk domestik di negara yang menjadi tujuan ekspor mereka. Tidak hanya misalnya telekomunikasi, tetapi juga teman-teman bisa melihat dan sekarang di Indonesia sendiri misalnya, bagaimana market uh, transportasi, produk transportasi yang sangat didominasi oleh produk ataupun didominasi oleh produk-produk dari Jepang misalnya. Tapi dengan cara-cara yang digunakan China dengan menekan harga produksi, tapi malah memberikan kualitas yang lebih tinggi dari para penguasa pasar yang ada di tujuan market mereka. Nah, inilah yang pada akhirnya menciptakan suatu kehebohan daripada para konsumen itu sendiri. Ambillah contoh juga mungkin teman-teman di mahasiswa dengan
barangkali teman-teman dalam rentang waktu tertentu mengganti gadget kalian, dan juga bagaimana juga dalam teman-teman cari referensi penggantian gadget, seringkali muncul di netizen terhadap slogan-slogan mending Xiaomi. Bagaimana cara-cara brand dari China untuk bisa menciptakan ikatan emosional terhadap produk-produk teknologi mereka, tidak hanya dari aspek kualitas yang terukur, tetapi juga bagaimana pemerintah Cina itu juga memproteksi dari produk-produk mereka agar bisa secara global mereka bisa mengambil ceruk pasar yang cukup besar, dan juga mereka bisa terhalang dari kebijakan embargo yang salah satunya dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintahan Amerika Serikat karena merasa mereka adalah orang pesaingnya. Nah, inilah mengapa pendapat saya seperti itu. Kita melihat bagaimana juga negara di China yang pada akhirnya mereka sebenarnya tinggal menunggu waktu saja. Mereka akan memberikan alternatif bagi industri-industri teknologi yang saat ini ada. Baik itu jika kita melihat persaingan antara ekosistem yang diciptakan oleh Apple terhadap ekosistem Google. Tapi pada akhirnya melalui salah satu yang baru dimulai adalah melalui Huawei pun sekarang, tujuannya tidak hanya sebatas dari aspek keamanan virtual saja, tetapi juga tujuannya pada akhirnya mengembalikan kejayaan negara Cina itu seperti bagaimana di era-era dinasti, salah satunya mungkin di era dinasti Ming ketika itu, di aspek sejarah yang cukup terkenal dan juga cukup diingat oleh masyarakat dunia, bagaimana peradaban mereka yang pada akhirnya bisa menunjukkan bahwa mereka di posisi yang berbeda terhadap peradaban-peradaban dunia di masa itu. Nah, inilah teman-teman yang, dan juga Adi, yang barangkali perlu diketahui juga. Bagaimana pendapat saya terkait pertanyaan Anda tadi ya? Selamat siang, Bapak. Sebentar, Mohon saya maaf minta sebelum... waktu sebentar ya. Oh Sebentar ya, ya. Ada sedikit gangguan sebentar ya. Ini biasa dikasih ada notifikasi yang benar-benar mengganggu. Mohon maaf sebentar ya, saya minta bantu ya. Oke, mohon maaf teman-teman, sedikit ada gangguan tadi. Silakan, ada yang ingin disampaikan? mohon maaf Pak, saya ingin Ya. menginformasikan bahwa di kolom chat kebetulan dari Vina Yuta Ya. juga ada. Terima kasih atas pengingatnya. Saya baca dulu.
Hmm. Menurut Vina ya, menyampaikan di sini bahwa kaum kapitalis yang senang dengan ada teknologi karena dapat membantu mereka dalam proses produksi yang lebih efisien. Oke, saya setuju dengan itu. Tapi juga ketika tenaga buruh sudah tergantikan oleh mesin secara keseluruhan, maka akan menimbulkan banyaknya pengangguran. Sehingga tingkat daya beli masyarakat pun menurun. Kondisi tersebut berbalik dari meningkatnya daya beli masyarakat yang diharapkan kapitalis. Menarik dari pernyataan dari Vina tadi, di komentar. Karena baru saya tanggapi, memang jika kita melihat dari aspek produksi, itu bisa saja memang kapitalis didukung oleh teknologi, hasil produksinya bisa meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Tapi memang jika dampak timbulannya adalah kaum pekerja yang menjadi kehilangan pekerjaan dan tidak punya daya beli, nah inilah yang menurut saya sudut pandangnya sudah berbeda. Kajiannya sudah berbeda. Jika melihat dari aspek mungkin historis ataupun dari aspek sosial yang melihat bagaimana kapitalisme juga dan juga dampak dari kapitalisme menimbulkan pengangguran. Tetapi jika melihat dari tingkat daya beli itu adalah sudah masuk ke ranah ekonomi. Tetapi juga boleh saja kita melihat dari aspek daya beli ini dari aspek sosialnya. Meskipun barangkali yang baru membahas masalah ini dalam ranah sosiologi ekonomi. Sedikit mungkin saya lihat bagaimana materi-materi dan juga pengalaman saya dalam mata kuliah sosiologi ekonomi juga bisa melihat kondisi seperti ini. Kita tidak bisa hanya melihat dari aspek bagaimana produksi, peningkatan produksi melalui kapitalisme, dan juga peningkatan modal dari hasil produksi itu sendiri. Tapi juga kita harus melihat bahwa kapitalisme tidak sesederhana hanya memproduksi menggunakan teknologi, tetapi bisa saja juga hasil-hasil produksi dari setiap produk-produk kapitalisme itu akan menciptakan bentuk-bentuk kapitalisme lain yang barangkali lebih kecil. Ambillah contoh kondisi terkini misalnya. Sebuah produk menghasilkan sebuah hasil produksi yang barangkali punya nilai jual. Misalnya nilai jualnya adalah, katakanlah dalam aspek nominal, Rp10.000 misalnya seperti itu. Ketika hasil produksi sebuah pabrik melalui kemudahan teknologi mereka, akhirnya mereka bisa menekan biaya produksi, pada akhirnya biaya dan juga menimbulkan hasil produksi dan nilai jualnya bisa ditekan. Hingga pada akhirnya bisa menciptakan satu produk yang lebih murah tapi kualitasnya lebih tinggi misalnya seperti itu. Ini kita melihat aspek produksinya. Tetapi mereka tidak akan bisa menghasilkan jika hasil produksi mereka tidak bisa didistribusikan dengan baik. Bisa saja kapitalisme yang lebih kecil ini mereka punya kajian-kajian ataupun bidang-bidang kerja yang berbeda dari kapitalisme yang lebih besar yang fokusnya hanya memproduksi saja. Inilah mengapa teman-teman harus dan juga khususnya Vina bisa melihat. Bisa saja para pekerja ini jika kita tidak melihat terbatas dari mereka sebagai pekerja yang dan juga kehilangan pekerjaannya karena digantikan mesin. Jika kita melihat aspek kekinian dan juga bagaimana rasionalitas pemikiran masyarakat yang bisa melihat peluang yang memang masih kosong dan bisa mereka isi dengan tenaga yang mereka miliki dan juga kemampuan mereka, mereka akan menciptakan suatu bentuk kapitalisme baru, barangkali itu lebih kecil dan juga menciptakan suatu bidang produksi yang tentunya nanti akan mendukung dari hasil-hasil produksi dari kaum kapitalis yang lebih besar ini. Tentunya mereka akan mendapatkan imbalan dari hasil produksi mereka yang bisa terjual. Tetapi juga
bisa juga para pekerja yang sudah tergantikan mesin ini, mereka bekerja di bidang yang berbeda, baik itu masih menjadi bagian dari kapitalisme yang besarnya, atau mereka adalah suatu organisasi yang berdiri sendiri, tetapi pekerjaan mereka adalah mendukung dari hasil produksi dari kapitalisme yang lebih besar ini. Inilah pada akhirnya bisa saya sampaikan bahwa kapitalisme itu akan menciptakan suatu lingkaran-lingkaran untuk berputar. Tidak hanya sebatas atau aspek lalu idealisme yang lawas yang berpendapat bahwa komunisme itu adalah salah satu alternatif dari pemikiran kapitalisme, tetapi dengan melihat kondisi terkini sangat-sangat tidak mungkin untuk kita secara mentah-mentah menciptakan kondisi yang ada, yaitu bagaimana yang diciptakan ataupun dilaksanakan seperti negara Uni Soviet, negara-negara seperti yang terdahulu ya, seperti juga negara Yugoslavia, negara-negara yang berideologi komunisme yang pada akhirnya runtuh sendiri karena mereka beranggapan bahwa dan juga masyarakatnya berpendapat bahwa apa ideologi yang kita anut saat ini benar-benar sudah tidak bisa relevan lagi dengan kondisi ini. Mereka pada akhirnya akan menciptakan ataupun bergabung dengan sistem kapitalisme yang barangkali terdahulu mereka sangat benci, karena dari aspek rasional mereka hanya bisa bertahan hidup jika mereka menggunakan cara-cara yang sudah diciptakan oleh sistem kapitalisme ini. Inilah mengapa teman-teman harus bisa melihat bahwa kita harus bisa melihat bahwa kapitalisme itu nantinya akan menciptakan suatu bentuk baru, baik itu yang lebih kecil, yang pada akhirnya akan mendukung hasil produksi mereka, dan juga orang-orang yang memang kehilangan pekerjaan ini, kehilangan sumber pendapatan mereka, nantinya mereka akan menciptakan suatu alternatif baru terhadap uh, pendapatan mereka. Ambillah contoh misalnya sekarang bagaimana pariwisata di Bali sebagai sumber kapitalisme yang paling besar di Bali sebelum pandemi, dengan adanya pandemi dan menciptakan suatu ekosistem kerja yang sangat tidak mendukung terhadap kapitalisme pariwisata di Bali, pengangguran dari para pekerja pariwisata ini ya, pada akhirnya kan mereka menciptakan satu sistem kapitalis kecil baru, baik itu dengan sistem transaksi jual beli, dengan menjual hasil produksi kapital yang lebih besar dan mereka menjual dengan lingkup yang lebih kecil, yang bisa dikatakan UMKM, kemudian muncul UMKM baru. Inilah pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kapitalisme itu akan menciptakan suatu bentuk kapitalisme baru yang ranahnya akan lebih kecil, tapi dampaknya jauh lebih beragam, dampaknya akan lebih sporadis terhadap dari kapitalisme lama yang lebih besar. Dan inilah teman-teman barangkali akan saya tidak terlalu lama dan bisa saya lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pemikiran Emil Durkheim terhadap teknologi. Teman-teman bisa melihat bahwa pemikiran seorang Emil Durkheim terdahulu dari aspek filosofis dan juga sebagai seorang founding father dari keilmuan sosiologi kita, yaitu dia melihat bagaimana bentuk-bentuk solidaritas di masyarakat industri dari awalnya masyarakat yang mekanis menjadi masyarakat yang organis. Bagaimana ketika masyarakat yang memang pada awalnya adalah masyarakat agraris, di mana relasi-relasi yang teman-teman juga sudah memahami di mata kuliah saya sosiologi industri, relasi formal dan sosial mereka yang tentunya akan berbeda, baik itu dari masyarakat yang organis pada awalnya, masyarakat mekanis pada awalnya menjadi masyarakat yang organis. Itu pada akhirnya akan menciptakan satu masyarakat yang mereka tidak akan bergantung pada satu atau beberapa kelompok masyarakat tertentu, tetapi mereka akan bisa saling mensubstitusi. Ketika ada salah satu masyarakat yang barangkali mereka tidak bisa, kelompok masyarakat yang tidak bisa mengikuti satu sistem tertentu, hingga pada akhirnya
melalui masyarakat organis, suatu pekerjaan ataupun suatu kelompok masyarakat akan tetap bisa bekerja, bisa berjalan tanpa harus bergantung pada salah satu bagian dari pendukung masyarakat itu yang barangkali hilang. Mereka akan bisa saling mengisi, saling menggantikan, saling mensubstitusi, dan meskipun sistem-sistem seperti ini menurut Emil Durkheim akan menciptakan suatu keterasingan bagi mereka yang tidak bisa mengikuti. Inilah mengapa pemikiran Emil Durkheim juga yang berpendapat bahwa suatu kondisi anomi, keterasingan seseorang dalam hal ini bukan berarti hanya terbatas uh, sampai ke ranah yang ekstrim menjadi sebuah bentuk bunuh diri misalnya. Tetapi bisa saja keterasingan itu adalah keterasingan mental. Ketika seseorang, kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka hidup di zaman kemampuan mereka adalah yang terpenting. Mereka hidup di zaman bagaimana teknologi bukanlah sebagai sebuah alat yang mutlak bagi mereka untuk bisa memberikan kemudahan dan juga menciptakan produktivitas bagi mereka. Tetapi ketika teknologi adalah sarana utama yang harus mereka gunakan untuk bisa menciptakan, menghidupkan produktivitas mereka dan juga sebagai standarisasi dari kehidupan mereka, bagi yang tidak bisa mengikuti ini adalah menjadi sebuah bentuk anomi bagi mereka, keterasingan bagi mereka. Inilah bentuk, bisa teman-teman lihat bagaimana gap antara generasi-generasi, misalkan baik itu yang pra-milenial, yang kelahiran, oke lah kalau kelahiran 80 saya rasa masih bisa mengikuti tren saat ini, misalnya mereka bekerja dari rumah masih oke lah, masih bisa, karena bisa dikatakan rentang umurnya sekitar umur 30 akhir hingga 40 awal. Dan dari aspek perkembangan kehidupan mereka, mereka masih mengikuti, misalkan dari mereka saat paling muda pun, mereka masih mengikuti perkembangan teknologi di akhir 90-an hingga awal 2000. Berbeda halnya jika generasi-generasi, katakanlah orang tua kalian yang kelahiran baik itu 60 akhir dan 70 awal, di mana etos kerja mereka pun sangat tinggi. Mereka mengutamakan produktivitas diri mereka, dan juga mereka sangat sangat didukung oleh kondisi-kondisi saat itu yang memang uh, sangat terbatas bagi diri mereka. Bagaimana juga, barangkali teman-teman bisa mempertanyakan atau merasakan sendiri ya, etos-etos kerja generasi-generasi itu, baik itu yang bisa diambil contoh misalnya yang aspeknya di prodi teman-teman lah, kan berbeda bagaimana etos kerja yang dari generasi dosen-dosen yang kelahiran 60, 70, yang baik itu di prodi kita sendiri ataupun di prodi luar pun yang kan berbeda dengan etos kerja dosen-dosen yang memang latar belakangnya kelahiran 80 dan 90. Cukup banyak teknologi yang berkembang, ataupun bisa dikatakan dari pengalaman saya sendiri lah. Saya mengikuti bagaimana perkembangan teknologi dari awal analog, teknologi analog, dan hingga saat ini teknologi digital seperti sekarang ini memberikan efek psikologis terhadap bagaimana kita melihat dan juga memaknai teknologi yang memang terbatas. Saya tidak tahu apakah teman-teman yang sekarang diberikan misalnya teknologi yang sangat terbatas, misalnya teknologi komputer yang bisa dikatakan di masa saya kecil dulu yang sangat lambat dan melatih sisi kesabaran dan emosional kalian, apakah kalian masih bisa bekerja dengan sarana yang seperti itu dibandingkan sarana yang seperti sekarang? Nah, inilah yang bisa kita lihat
perbedaan dari setiap generasi ini pada akhirnya nanti menciptakan efek baik itu kemampuan psikologis mereka, emosional mereka juga yang akan berbeda. Generasi terkini misalnya, pasca tahun 2012 atau bisa dikatakan generasi alpha, mereka punya standar pemikiran mereka, standar emosional dan psikologis mereka yang berbeda dengan barangkali yang teman-teman yang saat ini adalah kelahiran awal 2000 dan juga dengan saya yang memang kelahiran awal 90-an. Karena itu dipengaruhi juga dengan perkembangan emosional mereka sebagai seorang anak, ketika juga teman-teman sebagai seorang anak yang memang tumbuh kembangnya juga ketika di masa pendidikan dasar itu adalah di masa, ambillah contoh tahun 2010-an ya kalau nggak salah, 2010-an lah kalau salah teman-teman SD-nya ya. Itu juga nanti akan mempengaruhi cara ataupun entah karena sistem pendidikan teman-teman juga ketika itu yang juga sudah mengikuti perkembangan teknologi, mengakibatkan cara belajar teman-teman berbeda juga dengan saya, dan juga nantinya adik-adik teman juga nanti yang barangkali menjadi bagian juga dengan anak saya juga yang memang kelahiran pasca 2012 ini akan punya perbedaan aspek emosional dan psikologis mereka, baik dalam kesabaran mereka dalam menggunakan teknologi, dan juga mereka ingin adanya segala hal itu harus ada dan cepat gitu. Berbeda misalnya dengan generasi yang barangkali bisa dikatakan memang mereka masih bergabung dengan generasi produktif kita saat ini misalnya. Karena kan teman-teman bisa dikatakan saat ini adalah generasi produktif ya, dan masuk ke usia-usia produktif, bukan lagi usia-usia yang non-produktif yang memang di bawah 14 dan di bawah 17 tahun dan di atas 65 tahun. Bisa dikatakan teman-teman untuk yang bekerja pun sudah boleh kan umur teman-teman saat ini. Nah itulah yang barangkali kita bisa melihat dari di sini sedikit ya menunjukkan pemahaman saya terkait demografi, karena ini juga terkait bagaimana wacana-wacana di media sosial kita yang sangat bangga terhadap bonus demografi, padahal sebenarnya jika kita tidak melihat dari piramida perbandingan umur misalnya dalam aspek bonus demografi ini, tentunya akan menciptakan suatu kondisi alienasi, keterasingan terhadap generasi-generasi lama yang memang mereka sudah ada di ambang batas dari usia produktif mereka. Itu nggak kasarnya para pekerja-pekerja yang pada akhirnya mereka sudah tinggal menghitung tahun saja mereka akan pensiun, masuk ke masa pensiun. Karena itu dibatasi oleh birokrasi dan juga memang tidak sebanding dengan kemampuan ataupun psikologis mereka dan juga aspek intelektual mereka yang mereka anggap mereka masih layak untuk bisa produktif. Inilah mengapa muncullah suatu kondisi seperti post-power syndrome, seorang yang pada awalnya mereka atau dia adalah seorang yang memiliki jabatan tinggi, ketika kita melihat sekarang misalnya dia sudah tidak memegang jabatan tinggi dan dia setara dengan orang-orang yang sama, seperti apa ya dia ingin menyikapi dirinya? Apakah masih menganggap dirinya sama seperti dulu ketika dia masih menjabat dengan jabatan tinggi, atau dia berusaha untuk tidak sampai mengalami kondisi psikologis post-power syndrome ini? Dengan caranya adalah berbaur dengan yang barangkali dianggap adalah bawahan dia terdahulu, dan dia menganggap dirinya adalah sekarang setara dengan orang-orang yang dulu dia perintah. Ya. Akan bahaya jika kondisi post-power syndrome ini muncul. Mereka akan memposisikan dirinya lebih tinggi terhadap orang yang dianggap lebih rendah, tetapi karena melihat kondisi kekinian mereka tidak lagi punya jabatan, orang-orang tidak akan menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Bahkan bisa saja orang-orang yang dia anggap dirinya lebih rendah dari dirinya akan menganggap diri orang yang mengalami post-power syndrome ini adalah orang yang bahasa kekiniannya adalah orang yang halu.
masih terjebak terhadap dunia mereka sendiri yang itu. Nah, inilah pemikiran Emil Durkheim terkait teknologi ini. Dan kita tidak hanya melihat dari aspek teknologi saja, tapi juga kita melihat dari aspek birokrasi, dari aspek produktivitas, dan juga dari aspek bagaimana kehidupan manusia, kehidupan kita sekarang kita sikapi, dan juga teman-teman saya harapkan juga sebagai mahasiswa yang kelahiran post milenial dan post reformasi, dengan ya saya rasa kalian sudah menikmati juga perkembangan teknologi dan juga stabilitas politik yang memang sangat mendukung terhadap teman-teman yang pada akhirnya sekarang bisa menikmati teknologi yang ada sekarang, dan juga khususnya teknologi dan juga bagaimana aspek pendidikan yang bisa teman-teman nikmati sekarang. Di luar kita melihat kondisi pandemi seperti sekarang lah, tapi kita sudah melihat juga sekarang kondisinya mulai berangsur-angsur kita akan mengarah kembali pada kehidupan yang lama. Harapannya adalah gap-gap teknologi dan juga fenomisitas dan juga keterasingan generasi-generasi lama ini akan mulai bisa terobati, bisa mulai diperbaiki karena kita sudah mulai akan mengarah pada kehidupan kita yang normal. Mengapa saya katakan demikian? Sedikit informasi kepada teman-teman, barangkali saya syukur teman-teman sudah ada informasi didapatkan juga sama seperti saya. Bagaimana sudah disampaikan oleh Pak Dekan tadi di kegiatan apel sebelum apel di jam 10 pagi tadi, sebagaimana rutinitas baru yang ada di lingkungan akademik di kampus saat ini setiap hari Senin di jam 10 kebijakan khusus yang di fakultas. Pak Dekan sudah menyampaikan bahwa surat edaran dari Ristek Dikti sudah diterima oleh tingkat universitas, dan universitas sedang merencanakan seperti apa rencana sistem kuliah hybrid yang akan teman-teman lakukan. Jadi, dan itu dilaksanakan adalah di semester ini, tidak di semester depan. Persiapkan diri kalian, khususnya teman-teman yang saat ini posisinya di Bali, dan juga barangkali teman-teman yang memang siap ataupun ya siap untuk bisa hadir di kelas. Bahwasanya kita nantinya akan melakukan proses perkuliahan secara hybrid ataupun blended learning, mencampurkan antara daring dan tatap muka. Itu teman-teman siapa yang bisa hadir di kelas, nantinya saya harapkan teman-teman bisa memberikan data kepada saya juga sebagai pengampu mata kuliah. Jadi saya punya gambaran berapa mahasiswa yang baik itu nanti akan kita tunggu juga bersama, karena prosesnya benar-benar masih digodok, masih didiskusikan di tingkat rektorat. Baik itu standar-standarisasi apa yang bisa memenuhi teman-teman bisa hadir di kelas, baik itu domisilinya saat ini atau posisi di Bali, dan juga dibuktikan dengan sudah menerima vaksin 2 dosis misalnya. Ya, barangkali juga menggunakan aplikasi yang menurut saya sangat kontroversial, yaitu Peduli Lindungi. Dengan segala kelemahan privasi yang ada di aplikasi itu, ya mau nggak mau kita gunakan aplikasi itu. Dengan segala risiko data kita diintip melalui aplikasi itu juga, teman-teman bisa sambil mendengarkan aja di podcast Wisnu Kumoro yang membahas terkait bagaimana kelemahan aplikasi Peduli Lindungi ini. Barangkali apakah ini akan menjadi salah satu syarat bagi teman-teman bisa hadir di kelas, dan juga berapa maksimal persentase dari jumlah mahasiswa yang bisa hadir di kelas. Tapi tetap saja risiko-risiko penularan itu pasti tetap akan sama, karena jika melihat dari bagaimana berita-berita dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan misalnya di daerah luar Bali,
yang saya ikuti juga beritanya itu cukup banyak menunjukkan bahwa risiko penularan antara pengajar terhadap murid itu cukup tinggi meskipun protokol kesehatan itu sudah dilaksanakan. Nah, ini yang barangkali teman-teman yang saya harapkan kalian bisa memberikan feedback melalui saya juga. Akan saya sampaikan ke tingkatan prodi dan juga fakultas bahwasanya feedback dari teman-teman apakah mengharapkan kuliah akan kita lakukan tetap seperti daring dengan ini, dengan tentunya keunggulannya mungkin akan memberikan fleksibilitas fisik kepada teman-teman. Kalian tidak mesti harus berpakaian dan juga persiapan dan juga kembali harus mengembalikan bagaimana memori dan juga niat dari teman-teman untuk kembali rutin harus mandi dan juga kok mandi pakai di sini ya. Ya salah satunya mungkin mandi dan seperti itu, dan juga barangkali teman-teman yang kuliah daring kan nggak mesti mandi misalnya seperti itu. Dan juga barangkali ada juga teman-teman yang bisa sambil rebahan mengikuti kuliah karena dengan mematikan kamera juga tidak akan banyak yang tahu. Tetapi berbeda juga dengan halnya kita dengan hadir secara fisik. Nah, pada waktu yang kita korbankan, kita kembali kepada rutinitas yang lama. Meskipun tetap risikonya adalah ya, seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini sedikit penutup dalam pertemuan kita hari ini, dan juga barangkali teman-teman bisa memberikan nantinya feedback kepada saya dan juga barangkali dengan dosen-dosen lain yang memang teman-teman barangkali nanti akan disampaikan juga mungkin dengan dosen-dosen di mata kuliah yang lain yang teman-teman ikuti semester ini, bahwasanya kita juga akan menunggu saja waktunya kapan diperlakukan kuliah tatap muka ini, dan juga saya harapkan teman-teman bisa mempersiapkan diri ya, mempersiapkan fisiknya dan juga protokol kesehatannya, baik itu teman-teman tidak hanya terbatas masker, barangkali juga akan menggunakan face shield untuk minimalisir risiko terpapar, dan juga jangan sampai karena kita saling kenal antara teman yang satu lainnya kenal, pada akhirnya seringkali kalian membuka masker ketika berkomunikasi. Karena seringkali juga saya temukan bagaimana orang-orang terpapar itu karena mereka terpapar dari orang-orang yang sama-sama mereka kenal. Mereka menganggap dia sudah aman jika mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah mereka kenal sejak lama. Karena kan yang namanya virus dan aspek biologis ini tidak mengenal dari orang yang sudah kalian kenal lama ataupun orang yang memang baru pertama kali kalian temui. Nah, inilah teman-teman untuk pertemuan kita hari ini, dan nantinya saya harapkan di pertemuan kita berikutnya kita akan spesifik mempelajari pemikiran dari E.F. Schumacher dan juga Everett M. Rogers. Kita di hari ini ada pertemuan ke-5 ya. Jadi pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7, kita akan mempelajari pemikiran dari Everett M. Rogers, bagaimana teknologi itu bisa diterima, infusi teknologi itu bisa diterima, dan juga bagaimana juga perkembangan teknologi menurut E.F. Schumacher. Nah, 2 pertemuan tersisa nantinya selesai itu di masa ujian tengah semester. Nanti kita tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah kita pelajari selama ini dari pertemuan awal hingga pertemuan kita saat ini. Ya teman-teman, silakan barangkali ada yang perlu disampaikan kembali, karena setelah pertemuan ini saya mungkin akan ke rumah Ibu Koprodi karena ada sedikit keperluan terkait urusan ya laporan yang birokrasi yang harus dipenuhi juga dan meminta tantangan beliau. Silakan teman-teman yang ada yang mungkin barangkali yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan kita saat ini di mata kuliah Dimensi Sosial Teknologi. Selamat siang. Terima kasih juga teman. Ya, Saya boleh bertanya sedikit saja, Bapak? ya, silakan. Jadi ini beberapa hari yang lalu saya sempat membaca berita. Jadi kalau nggak salah itu ada seorang guru yang melakukan, gurunya sudah tua, sudah berumur. Dia melakukan sebuah tes, saya lupa tesnya apa, tapi sepertinya
kayak akan mengajar atau apa gitu. Beliau mengikuti segala tes yang rangkaian tes tersebut, tapi hanya satu tes saja yang tidak lolos. Di mana tes tersebut kalau tidak salah tes menggunakan komputer gitu. Dan ketika itu dia tidak lolos, itu menjadi pertimbangan yang sangat berat gitu mengenai status beliau untuk lanjut mengajar atau tidak. Jadi di satu sisi memang teknologi itu diperlukan sekali, tapi dikarenakan juga beliau sudah tua, jadi dia tidak bisa mengikuti zaman seperti yang tadi Bapak bilang, adanya keterasingan terhadap teknologi gitu, karena umur juga. Tapi di satu sisi rasanya tidak adil sekali bila hanya guru ini hanya satu tes saja tidak lolos gitu, yaitu penggunaan komputer. Bila seperti itu, apa yang harus dilakukan, Pak? Bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus tersebut? Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Sangat menarik, dan juga saya cukup mengikuti bagaimana berita satu guru yang umurnya cukup ini ya, guru honorer kalau saya. Ya, memang inilah masalah, memang menjadi masalah kita bersama. Jika melihat kondisi pendidikan kita saat ini, yang memang hanya dilihat dari aspek birokrasi saja. Nanti di grup akan saya share. Dan juga saya mengacu dari, mungkin teman-teman pernah menonton channel Guru Gembul. Tahu nggak ada channel di YouTube Guru Gembul? Nah, ada yang tahu ya. Nah, ini juga salah seorang atau salah satu channel storytelling yang juga latar belakang beliau adalah seorang guru honorer lagi. Dia menyampaikan bahwa bagaimana pendidikan Indonesia kita ini tidak bisa mendukung dari kualitas dari para guru itu sendiri sebagai orang ataupun bagian terdepan dalam menciptakan dan juga menciptakan generasi-generasi penerus bangsa. Kita selama ini hanya terbatas melihat seorang pendidik dari aspek administrasi saja. Dilihat seorang pendidik, baik itu guru maupun dosen, dari kehadiran mereka di kelas. Berapa mahasiswa yang mau hadir, berapa kali dosen ataupun guru itu mau absensi, dan juga dibuktikan dengan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah mengapa mulai di semester ini pun, meskipun pertemuan saya kirimkan link absensi kepada teman-teman, tetapi barangkali apakah teman-teman menyadari atau tidak, ada pengurangan dari poin-poin formulir absensi yang saya berikan kepada teman-teman, yaitu barangkali teman-teman mempertanyakan mengapa saya hanya mempertanyakan nama, NIM, dan juga pertemuan keberapa yang teman-teman hadiri. Karena memang ini yang coba mungkin saya terapkan juga sebagai kita melihat, atau saya sendiri juga melihat kondisi pendidikan kita saat ini yang hanya terbatas oleh birokrasi saja. Tetapi yang harusnya kita melihat sekarang adalah bagaimana kualitas dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana kita bisa menggunakan sarana apapun yang bisa kita manfaatkan. Tidak hanya WebEx yang memang disediakan oleh perguruan tinggi kita di Universitas Udayana, memang fasilitas yang memang diberikan dan juga dibelikan oleh secara premium akunnya oleh institusi. Ya mau nggak mau kita manfaatkan sekarang, tetapi ada satu yang tidak mau saya gunakan sampai saat ini adalah yang tidak mau saya gunakan lagi adalah UASE. Dengan segala macam kekurangan yang pada akhirnya tempat teman-teman ya, bagaimana kesulitan login, bagaimana juga meskipun dari saya sendiri sebagai seorang dosen jujur aja tidak pernah mengalami kesulitan login seperti bagaimana teman-teman rasakan, tapi mengacu dari kondisi kemarin, pada akhirnya ya sudah, saya gunakan apa yang saya punya dan mainstream seperti sekarang ada. Harapannya adalah apa yang kita pelajari, apa yang saya pelajari, apa yang saya sampaikan kepada teman-teman tidak hanya terbatas dari ruang terbatas di WebEx ini, di mana ruang ini adalah ruang yang hanya
sebatas teman-teman saja yang mengetahui apa alamat saya, tetapi melalui bagaimana sarana YouTube pun bukan berarti saya mengikuti dosen yang sudah existing, Pak Wahyu misalnya, memang kedewasaan konten sudah cukup baik juga beliau, dan juga memang ekosistem beliau yang memang sudah sangat mendukung dibandingkan dengan saya memang jauh. Tetapi tidak salah juga jika kita tidak mulai dari sekarang. Kita gunakan apapun yang memang sarana bisa kita kuasai, dan juga tidak perlu kita pengorbanan secara banyak biaya, misalnya dengan apa yang kita miliki, handphone apapun yang masih bisa kita beli, ya kemampuan kita, channel YouTube, podcast di Spotify. Tetapi juga yang menjadi masalah adalah ketika ada beberapa guru yang memang mereka membutuhkan pengakuan, dan juga mereka juga harus bisa kita penuhi juga kemampuan finansialnya memang, karena permasalahannya adalah ini sedikit karena memang istri saya sendiri juga orang guru honorer gitu. Sedikit spoiler pengalaman juga, bagaimana seorang guru honorer itu mengajar. Dia mengajar berdasarkan jam ajar dia, dan dianggap bahwa guru honorer itu mereka hanya mengajar di jam itu, dan dia mengajar itu bisa saja tanpa mereka mengajar masih bisa digantikan oleh guru lain. Nah, itulah paradigma yang barangkali masih dipercaya di pendidikan kita sekarang. Anggaplah bisa dikatakan bahwa beberapa guru honorer, ini pengalaman saya juga ketika saya sebelum di Udayana, saya mengajar di Uniksa juga, di jurusan pendidikan teologi di Uniksa tahun 2018 kemarin. Bagaimana juga saya melihat kondisi guru honorer, juga berbincang juga dengan dosen-dosen di sana, dengan teman-teman calon guru, mahasiswa di sana juga, paradigma pemikiran mereka tentang guru honorer. Cukup banyak juga memang guru-guru honorer dan pegawai honorer itu adalah orang-orang yang memang tidak diharapkan di instansi itu, karena mereka ingin bisa punya status pekerjaan yang sama dengan sebagai seorang guru, tapi melalui guru honorer, dananya dari mana? Ya terpaksa mereka mengambil dananya dari bos setiap sekolah itu. Inilah mengapa seringkali guru honorer itu, ya dia kalau mereka ngajar dibayar syukur, ya dibayar, ya mau gimana lagi. Kita secara institusional, dana guru honorer itu diambil dari dana bos yang diterima di setiap sekolah. Karena sekolah itu punya keterbatasan dari tenaga guru untuk mengajar kepada murid-muridnya, mereka pun mengangkat guru honorer. Tetapi karena pemasukan mereka yang terbatas, tidak seperti UNUD lah. UNUD mereka punya SPI, UKT, segala macam yang, mohon maaf, menguras isi dompet keluarga kalian lah gitu. Meskipun tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi orang-orang yang bekerja di Udayana itu, dari yang terendah pegawai yang memang statusnya BLU, dosen BLU, hingga dosen-dosen yang memang PNS. Meskipun dosen PNS itu beberapa juga memang diberikan dananya itu dari pusat, misalnya kementerian, tetapi tetap saja institusi tidak bisa melepaskan tangan terhadap mereka, kan seperti itu. Nah, ini sedikit spoiler saya yang bagaimana juga perbedaan pemberlakuan, misalnya setiap kerja dalam ini adalah guru, karena memang guru itu sendiri karena perbedaan kemampuan mereka, perbedaan generasi mereka, dan karena juga pemberlakuan seleksi terhadap guru honorer dan paradigma dari pemangku kebijakan yang menyusun standarisasi seleksi terhadap guru honorer ini adalah guru-guru yang memang mereka masuk kepada usia produktif, dan usia produktif itu adalah usia produktif awal ketika mereka baru selesai menyelesaikan pendidikan tinggi. Ini yang menjadi masalah ketika paradigma seperti itu, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa ada loh beberapa guru yang memang mereka dengan pengabdiannya, mereka
mengabdi hingga umur-umur yang memang sudah menjelang masa pensiunnya. Entahlah, saya sendiri juga tidak tahu bagaimana isi dapur dari Kementerian Pendidikan itu seperti apa. Dari jujur dari saya sendiri hanya mengetahui isi dapur itu dari ranah kurikulumnya saja. Bagaimana ketika mereka menyusun kurikulum, bagaimana saya pernah ikuti di masa latsar CPNS saya kemarin dengan mendatangkan dari salah satu perwakilan dari Kemendikbud sebagai kementerian induk dari Ristek-Dikti kita, karena kita digabung dengan Kemendikbud. Nah, di sana mereka sudah punya platform mereka sendiri, dan platform pendidikan mereka yang mereka sudah canangkan itu adalah ranahnya adalah baik itu kurikulum, tapi juga tidak pernah membahas ataupun menyentuh kepada para pelaksana atau guru-guru yang memang ada gap kemampuan mereka. Ini yang menjadi masalah karena saya melihat dari sisi institusinya, saya melihat dari bagaimana kita hanya melihat dan juga dari aspek regulasi juga. Hanya diatur bahwa batas minimum dan maksimum usia seorang menjadi guru itu seperti apa. Usia administratif seorang bisa diangkat sebagai guru itu apa. Itu sudah semua ada di undang-undang. Tetapi yang tidak bisa tercover adalah sisi humanisme dari para pengajar ini. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Tidak bisa dilihat hanya karena mereka tidak bisa mengikuti ujian tes, jadinya kita secara hitam putih melihat, oh dia tidak bisa, kualitasnya tidak bisa lolos sebagai seorang guru yang bisa kita angkat lah, angkat baik itu statusnya pekerja dengan perjanjian kontrak atau P3K ataupun guru PNS, seperti itu kan ada dua jenisnya. Sebagaimana juga kita di Udayana misalnya, ada dua status atau meskipun tuh kewajibannya kan sama, dosen baik itu yang PNS ataupun yang BLU, tetapi hanya perlakuannya dan juga induk mereka yang berbeda. Misalkan saya induknya adalah ke kementerian, jadi misalkan jelek-jeleknya universitas Udayana bangkrut misalnya, saya masih bisa ditempatkan di universitas lain misalnya. Berbeda misalnya dengan dosen-dosen BLU yang induknya adalah universitas, nah universitasnya kolaps, tidak dapat melanjutkan kegiatan akademiknya, ya mereka benar-benar kehilangan pekerjaan mereka. Itu. Itulah yang membedakan misalnya antara perbedaan dua status meskipun kewajibannya tetap sama seperti ini. Nah, ini yang teman-teman yang juga saudara juga ketahui, yang menjadi permasalahan kita yang di pertanyaan saat tadi adalah institusi kita tidak mendukung, regulasi juga tidak mendukung, dan juga bagaimana berbagai hal yang dalam pendidikan kita ini yang tidak mendukung ini karena memang kita tidak melihat dari aspek secara individunya, karena memang individu kita berbeda juga, output dari pendidikan itu berbeda, pada akhirnya dipaksakan input itu harus sama, harus seragam. Bagaimana juga memaksakan output yang seragam dengan input yang berbeda, ini yang menjadi masalah. Latar belakang kita sebagai pendidik yang berbeda, latar belakang penuntut ilmu, ya murid-murid dan mahasiswa yang berbeda juga, yang berbeda itu mengakibatkan juga itu menjadi masalah juga dari penyeragaman kurikulum. Meskipun mungkin sekarang kurikulum sedang dicoba untuk memberikan kurikulum yang seragam melalui wacana kampus merdeka, mereka belajar segala macam, tetapi karena ini yang menjadi masalah yang saya lihat juga bagaimana kita di universitas ataupun sampai ranah prodi pun, karena memang sejak awal dan juga mungkin menjadi masalah di prodi lainnya karena konsep di prodi kita adalah kita mencoba untuk memberikan output ataupun output yang seragam, menghasilkan lulusan yang seragam, meskipun kita menerima input-input mahasiswa yang berbagai macam ini dengan segala macam cara mereka untuk belajar, cara mereka untuk bisa lulus, terapi yang mengacu juga dari masukan dari Pak Wahyu juga kan pernah dia berpendapat berwacana bahwa seharusnya kita hapus saja
skripsi karena poin skripsi itu sebenarnya sudah ada di artikel ilmiah. Mahasiswa cukup banyak sebenarnya artikel ilmiah dipublikasikan di jurnal ilmiah itu sebagai salah satu bukti akademik mereka sudah menguasai keilmuan yang mereka terima selama 4 tahun di universitas tanpa harus mereka menuliskan skripsi yang secara birokratis sangat memberatkan mereka. Tapi salah saja saya juga masih mau mengikuti sistem yang seperti itu, tapi kita harus revolusi yang cukup besar seperti itu tidak bisa serta-merta kita berlakukan seperti sekarang. Mungkin ya kita lihat dari Mas Menteri Nadiem Makarim ingin menganalogikan sekarang pendidikan kita ini seperti sebuah ekosistem Gojek yang dia ciptakan lah seperti itu. Jadi dengan satu ekosistem dengan banyaknya pilihan layanan bisa memberikan cara yang berbeda dengan pada akhirnya menciptakan satu tujuan yang sama. Inilah yang mencoba dia ciptakan, menggojekkan pendidikan kita sekarang. Melalui MBKM, kita bisa mengambil berbagai macam sarana, meskipun sarana itu baru bisa kita nikmati di pustakalian seperti sekarang lah. Ya. Tetapi tetap saja berbeda dengan MBKM kakak kelas kalian kemarin yang mereka tidak harus hadir seperti sekalian sekarang, tetapi kembali saja masalahnya adalah mereka tidak bisa menerima ini teori yang harusnya mereka terima. Jadinya meskipun mungkin di sekarang ketika mereka menyusun skripsi mereka sudah punya pegangan masalah karena ketika di NDKM semester kemarin mereka sudah punya bisa melihat dengan sudut pandang mereka, oh ini lebih bisa kita ambil sebagai masalah di skripsi. Tapi ketika mereka di semester mereka kemarin tidak menerima teori sebagai nama ini menjadi sebuah masalah juga bagi mereka karena juga kita di prodi juga menjadi masalah karena kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita juga secara teoritis kepada mereka dan kesannya adalah kita melepaskan tangan saja mereka ke desa-desa tempat mereka ber-MBKM. Inilah yang barangkali kalau ranahnya di perguruan saya sangat terbuka saya untuk memberikan aspek diskusi ranah akademik seperti ini, tetapi ketika link webpage ini sudah dimatikan, kita kembali lagi ke relasi birokratis kita dengan begitu ke kalau normatif mungkin saya katakan dosen-dosen lebih senior kepala dari saya itu adalah kolega, tapi tetap saja saya tidak bisa melupakan aspek senioritas terhadap diri mereka. Inilah yang barangkali tidak bisa kita serta-merta harus kita lakukan, tetapi semoga sekecil apapun apa yang bisa kita lakukan di ranah ruang kuliah ini saja barangkali sudah bisa memberikan peluang bagi kita untuk bisa melakukan perubahan sekecil apapun yang bisa kita lakukan lah. Karena memang di ranah ruang kuliah inilah diri saya sendiri bisa memberikan satu alternatif baru bagi teman-teman juga, dan juga teman-teman bisa memberikan feedback kepada saya, dan juga teman-teman juga tidak akan lagi mengikuti sistem-sistem pendidikan yang lama lah ya. Harus benar-benar teman-teman harus mengikuti apa yang disampaikan, tetapi yang harapannya adalah teman-teman bisa memberikan feedback yang berbeda, barangkali juga menjadi timbal balik dan juga menjadi pertimbangan bagi para pendidik bahwa ada hal baru yang harusnya mereka bisa utarakan, ada hal baru yang bisa mereka pelajari di luar apa yang sudah mereka pelajari secara bertahun-tahun sebelumnya. Kita bisa menaruh respect terhadap tingkat pendidikan mereka yang barangkali bisa mereka capai hingga doktoral, tapi tetap saja namanya ilmu sosial kita tidak bisa melupakan bahwa mereka tetap harus bisa melihat aspek kekinian. Bagaimana luar biasanya saya juga melihat kakak-kakak kelas kalian yang mengambil permasalahan-permasalahan kekinian terkait judul-judul penelitian mereka yang barangkali jika kita melihat dari aspek orang pendidik yang harapannya adalah mereka bisa mengikuti dari apa yang mahasiswa ingin angkat, tetapi ketika ranah pemikiran mereka hanya terbatas, baik itu dari ranah tekstual, ranah logika yang memang hanya terbatas dari
logika-logika mereka yang terbatas dari apa yang mereka pelajari di masa doktoral, ini yang menjadi masalah. Tidak bisa maksimal kualitas dialektika antara pendidik terhadap yang pendidik itu yang pada akhirnya hanya menciptakan output yang sekedar lulus saja. Ya, saya harapkan nantinya teman-teman bisa kita bersinergi yang saya juga cukup menaruh hormat tinggi kepada salah satu senior sejawat saya, yaitu Pak Bayu Budi Nugroho, yang dia sudah ada di level yang berbeda. Dia sudah mengangkat sosiologi ini adalah sebuah keilmuan yang tidak hanya terbatas dari keilmuan di ranah kelas saja yang kalian pelajari, tetapi juga bagaimana aspek keilmuan sosial yang punya dampak tidaknya kepada para penikmat media sosial yang memang mereka hanya bisa, atau barangkali karena literasi kita yang rendah lah, mereka hanya bisa menerima apa yang dipelajari secara audiovisual lah. Itu yang barangkali yang kita harus pahami bersama, dan juga nanti harapannya adalah teman-teman, apapun nantinya teman-teman pasca selesai ataupun ya, kalaupun belum selesai, sambil kalian masih belajar di sosiologi di daerah inilah, kalian bisa mulai berpikir bahwa apa yang kita lakukan sekarang bukan hanya terbatas bahwa saya sebagai murid ataupun sebagai mahasiswa di prodi sosiologi, tetapi impact-nya adalah tidaknya kalian bisa memberikan tawaran-tawaran baru terhadap sosial media kalian sendiri, bahwa apa yang kalian pelajari sekarang ini memiliki dampak, memiliki efek sekecil apapun terhadap lingkungan terdekat kalian lah. Bagaimana relasi kalian, relasi antara orang tua kalian, barangkali ada yang ada yang paradigmatis yang memang konservatif, paradigmanya seperti itu. Tidaknya dengan keterbukaan pemikiran kalian, ya, kalian akan bisa memberikan tawaran baru, atau kasarnya semakin kalian bisa ngajak ribut, ya semakin keilmuan kalian bisa diimplementasikan lah, seperti itu. Itu sih sebenarnya yang harusnya kita sebagai seorang sosiolog, bukan hanya orang yang tampil di depan TV secara rapi, menampilkan pemikiran kita terhadap kondisi sosial, tetapi misalkan kita bisa melihat bahwa seorang jaring itu adalah seorang sosiolog sebenarnya menurut saya. Apa yang dilakukan Pak Gede Kamajaya itu adalah bagaimana seorang sosiolog itu seharusnya seperti itu. Ya, itu yang barangkali menurut saya menjadi sedikit refleksi sebelum istirahat makan siang bagi teman-teman saat inilah, nanti yang bisa kita ingat-ingat bersama, dan harapannya adalah selesai kita di sini, teman-teman punya alternatif pemikiran baru, dan barangkali kita bisa menciptakan satu institusi baru nantinya yang bisa memberikan, tidak hanya menyampaikan aspek teoritis sosiologi saja, tetapi kita bisa memberikan suatu tawaran-tawaran wacana baru terhadap apa yang sedang tren di masyarakat saat ini, baik itu dalam diskusi kah, ataupun mungkin ya lebih radikal, mungkin sebagai seorang pemberontak seperti seorang jaring itulah. Nah, harapannya kalau teman-teman berani sampai ke ranah itu akan sangat lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa saya juga lebih nyaman seperti ini, bagaimana saya sampaikan secara lisan, dan juga teman-teman nanti silakan sambil membaca apa yang bisa